Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 2? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap bersemangat. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan membaca basmalah, pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, hari ini masih semangat ya, kalian harus masih semangat. Karena hari ini kita sudah masuk ke semester 2. Masih ingat ya, kalau bersama Bu Pinky, kalian akan belajar tentang apa? Tentang SPDP. Nah, di materi pertama di tema 5 ini, kalian akan belajar tentang apa ya? Nah, kalian akan bernyanyi. Kira-kira kita akan bernyanyi apa pada pagi hari ini? Kita akan bernyanyi yang judulnya itu Burung Tantina. Ada sudah pernah mendengar lagu Burung Tantina ini? Atau ada yang sudah pernah melihat bagaimana sih wujud dari burung tantina itu? Nah, gambarnya seperti di samping Bu Pinky ini. Ini namanya burung tantina. Nah, kalian juga perlu tahu kalau lagu burung tantina ini diciptakan oleh Sahe Hehanusa ya. Dan lagu burung tantina ini merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Maluku. Nah, sebelumnya kalian nanti perhatikan Bu Pinky menyanyi. Di samping kiri Bu Pinky ada lirik dari lagu Burung Tantina ya. Lalu ada tanda kalau ada garis bawah panjang berwarna hitam itu bunyi panjang. Kalau yang berwarna merah berarti bunyinya pendek. Nah, kalian perhatikan ya lagu Burung Tantina ciptaan Sahe Hehanusa. Sio tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sio tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, itu tadi lagu Burung Tantina. Sekarang siapa yang tahu apa sih isi lagu dari Burung Tantina itu? Nah, kalau yang belum tahu, perhatikan ya. Jadi, lagu Burung Tantina ini menceritakan tentang burung tantina yang ditembak. Bukan ditembak, tapi dipanah. Sampai burung tantina ini mati. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa yang memanah burung tantina ini sampai meninggal? Ayo. Kalian perhatikan di lirik lagunya tadi ya. Jadi burung tantina ini mati dipanah oleh Raja Nirwana. Siapa ya nama Raja Nirwana ini? Namanya yaitu Dewi Sri Rama. Nah, tahu ya, sekarang kalian sudah tahu lagu dari burung tantina. Berasal dari manakah lagu ini? Siapa penciptanya? Dan apa isi dari lagu burung tantina ini? Nah, untuk tugas kalian yaitu kalian menyalin lirik lagu dari burung tantina ini. Cukup kalian tuliskan judulnya, di bawah judul ada pencipta lagunya dan juga liriknya. Ingat ya, liriknya saja, tidak usah dituliskan not angkanya. Oke, kalian tulis di buku tulis kalian, disimpan, kalian boleh hafalkan. Nah, besok buku tulisnya kalian kumpulkan sewaktu pengumpulan ke sekolah.
Oke, bisa ya. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Oke, selanjutnya kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Mustika. Sekian dari Bu Pinky. Dadah. Jumpa lagi dengan Bu Mustika. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai bahasa Indonesia dengan materi ungkapan. Nah, materi ungkapan itu ada banyak sekali ya. Ada permintaan tolong, permintaan maaf, terima kasih, ya kan? Nah, tapi sekarang kita akan belajar mengenai permintaan maaf dan juga permintaan tolong. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, pernahkah kalian mengucapkan kata maaf dan kata tolong? Tentunya kalian pasti sering ya mengucapkan kata tersebut. Nah, sekarang coba kita simak yuk. Kita akan belajar dulu mengenai ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf adalah cara untuk menunjukkan bahwa kalian mengaku berbuat salah dan telah belajar dari kesalahan. Permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun, dengan tujuan orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita. Kemudian, jika sudah meminta maaf, artinya tidak boleh mengulangi kesalahan lagi, ya. Kemudian, permintaan maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Jadi, anak-anak, ketika anak-anak berbuat salah kepada orang lain, maka anak-anak jangan malu untuk meminta maaf kepada orang tersebut dengan cara yang santun, yang sopan, dan juga dengan ikhlas ya. Nah, kemudian kalian bisa memperhatikan percakapan yang ada di samping Ibu. Di situ ada percakapan mengenai permintaan maaf. Nah, jadi Ibu akan bacakan, kalian simak ya. Di situ ada Benny dan juga Ayah. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, Ayah memaafkan. Benny, lain kali harus hati-hati ya. Ya Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Nah, coba kalian perhatikan. Kalimat mana yang mengandung permintaan maaf? Ya betul, yang kalimat awal sendiri ya, yang paling atas, Ayah, Benny meminta maaf. Karena di situ ada, sudah jelas, di situ ada kata-kata meminta maaf. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai materi permintaan maaf. Gimana kalau kita sekarang belajar mengenai ungkapan minta tolong? Minta tolong itu apa ya? Ungkapan minta tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Kemudian, ungkapan permintaan tolong itu diucapkan dengan bahasa yang santun. Diucapkan jika memerlukan bantuan. Nah, jadi anak-anak, jika kalian membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan, kalian jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengucapkan minta tolong dengan cara yang santun, ya. Tidak boleh dengan cara paksaan. Nah, contohnya bagaimana ya, Bu? Contohnya, misal, Udin, tolong ambilkan buku itu. Atau mungkin, Udin, bolehkah aku minta tolong untuk ambil buku itu? Jangan kalian gunakan kata-kata, Udin, ambil buku itu. Nah, itu akan berbeda ya. Begitu. Jadi, kemudian untuk percakapannya, nah contoh percakapannya kalian bisa lihat gambar di samping Ibu. Di situ ada percakapan lagi mengenai permintaan tolong. Nah, kalian bisa simak ya. Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi bisa dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukannya pekerjaan ini. Nah, jadi manakah
yang merupakan kalimat permintaan tolong pada percakapan tersebut? Ya, di situ sudah pasti ada kata minta tolong ya. Di situ ibu gurunya yang meminta tolong. Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, di situ ada yang perlu digarisbawahi adalah kata minta tolong. Jadi anak-anak, jika kalian ingin meminta tolong, gunakan bahasa yang santun, yang sopan. Begitu ya. Jadi supaya seseorang yang kita mintai tolong itu dengan ikhlas, dengan suka hati untuk membantu kita. Begitu ya anak-anak. Mungkin untuk materi ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjut di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.